Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musanifu fasyarifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bima wa bi ulumima fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidani, wa in kana lan lamun ana iku laka keduwe sira sapa walidani wong tuwa loro fa'adabul waladi mongko utawi adabe anak ma'al walidaini sarta wong loro, wong tuwa loro. Ayasma'a siji ayasma'a yen to ngrungokake atau mendengarkan sapa walad kalamahuma ing pengendikane waliden wayaku malang ngadeg utawa berdiri sapa walad liyaqiyamihima krana ngadege walidaini wayam tathila lan manut utawa mituhu sapa walad li amrihima maring perintahe walidaini walayam syia lan ora kena mlaku sapa walad masyayamsi walayam syalan ora kena mlaku sapa walad amamahuma ing dalem ngarepe walidaini wala yarfa'an lan ora kena nyerokake utawa ngerasake sapa walad ora kena ngerasake sapa walad sautahu ing suarane walad fauqa aswatihima ing dalem sak ndure pira-pira suarane walidain wa yulabbiya lan nyembadani utawa ngestakaken dawuh wa yulabbiya lan nyembadani sapa walad
da'watahuma ing pengundange utawa panggilane walidaini wa yulab biyalan nyembadani sapa walad dakwata uma ing pengundange utawa panggilane walidaini wa yahrisa ayu hafidu harasa yahrisu wa yahrisa lan ngreksa sapa walad ala tolabi mardotihima ing atase nyuwun ridane waliden ngala tolabi mardotihima ing atase nyuwun ridane waliden wa yakhfadha lan nglirehak apa merendahkan wa yakhfadha lan merendahkan sapa walad wa yakhfadha lan merendahkan sapa walad lahuma karana walidain junahadzuli ing swiwine utawa sayape walad kang rendah junahadzuli ing sayape utawa swiwine walad kang hina utawa rendah wala yamunna lan ora kena mengungkit-ungkit pemberiane sapa walad wala yamunna lan ora kena mengungkit-ungkit pemberiane wala yamuna ora kena mengungkit-ungkit pemberian sapa walad alaihima ing atase walidaini wala yamuna ora kena ngungkit-ungkit pemberian sapa walad alaihima ing atase walidain bil birri kelawan kebagusan lahuma maring walidaini wala bil qiyami lan ora kelawan jumenengi wala bil qiyami ora kena jumenengi utawa netepi li amri ma maring perintai walidaini wala yang duro lan ora kena ningali sapa walad walayang duro lan ora kena ningali sapa walad ilaihima maring walidaini ilaihima maring walidaini syaz'aron krana memandang marah
syaz'aron krana memandang marah, merengut ngono cara jane iki. Penglihatan yang marah. Wala yuqattiba lan ora kena mengarutkan, wala yuqattiba lan ora mengerutkan, merengut, muram sapa walad wajahu ing wajahe walad fi wajhihima ing dalem wajahe walidaini wala yusafira lan ora kena lunga sapa walad, wala yusafira lan ora kena lunga sapa walad illa biidnihima kejaba kelawan idine walidaini, illa biidnihima kejaba kelawan idine walidaini. Wa'lam lan ngertiya sira annan nasa ba'da haula'i, wa'lam lan ngertiya sira annan nasa ing sak temene manungsa ba'da haula'i ing dalem sakwise perkara kang ditutur minal alim wal muta'alim wal waliden ba'da ulai sakwise wong alim wong ngaji wong tuwa loro fi haqqika ing dalem hak ira iku salah satu asnafin telung werna imma asdiqa'u ji ana kalane teman yang baik wa imma ma'arifu ana kalane pira-pira kenalan wa imma majahilu lan ana kalane kanca kang ora kenal. Fa in bulita bil awam, fa in bulita mongko lamun dicoba sapa sira, fa in bulita mongko lamun dicoba sapa sira bil awami kelawan wong bodho al majhulina kang ora kenal kabeh al majhulina kang ora padha kenal fadabu mujalasatihim mongko utawi adabe lelungguhan karo majhulin utawa awam majhulin fa adabu mujalasati mongko utawi adabe lelungguhan karo awam majhulin iku tarkul khawdi, iku tarkul khawdi ninggal masuk
utawa ninggal mlebu membahas iku tarkul khadi ninggal mlebu bersamanya fi hadithihim ing dalam ceritane awam majhulin wa qillatil isghai lan ora anane cenderung ngrungokake wa qillatil isghai lan ora anane ayatamu imanatis sama ora anane cenderung mendengarkan ila arajifihim maring pira-pira akeh berita alane ila arajifihim maring akeh berita alane awam majhulin ila arajibi maring akeh berita alani awam majhulin wattaghafulu lan nglali utawa ninggalake kanthi mengo wattaghafulu lan ninggal kanthi mengo amma saking barang ya jari kang lumaku atau kang disii ayas biqu ya jari kang disii apa ma min su'i alfadhihim saking alani pira-pira lafal majhulin wal ihtirazu lan ngreksa utawa ngedoi wal ihtirazu ayatajannubu tegese menjauhi wal ihtirazu lan menjauhi angkathrati liqaihim saking akeh ketemu awam majhulin wal hajatulan butuh ngangkat wal hajatilan butuh ilaihim maring awam majhulin watambihu lan ngelingake ala mungkaratihim ing atase ingkare awam majhulin watambihu lan ngelingake ala mungkaratihim ing atase ingkare awam majhulin bilob fi kelawan alus wan nushi lan murih becik utawa nasihat inda raja'il qabuli ing dalem nalika ngarep-arep nrimane minhum saking awam majhulin sampun Bismillahirrahmanirrahim wa in kana laka walidani
pada bulwalat mal walidain. Adabnya anak terhadap kedua orang tua. Adabnya anak terhadap orang tua, terhadap kedua orang tua. Itu ada 12. Ayyasma'a kalamahuma. Satu, anak agar mendengarkan ucapannya kedua orang tua. Walau syatman min ghairi jawabin lahuma. Walaupun orang tua itu mencaci maki, anak tidak boleh menjawab. Wa ayyakuma liqiyamihima. Nomor 2, anak supaya berdiri kalau ayah dan ibunya berdiri. Tauqiran lahuma, untuk menghormatinya. Walaupun orang tua itu lebih rendah martabatnya, nomor 3, wa yamtathila li amrihima. Nomor 3, mentaati perintah-perintahnya. Selama perintah tidak maksiat kepada Allah, selama perintah tidak maksiat kepada Allah. Nomor 4, alla yamsya amamahuma. Alla yamsya amamahuma. Anak tidak boleh berjalan di muka kedua orang tuanya.
untuk menghormatinya. Bahkan berjalan di belakangnya atau lurusnya. Bila berjalan di mukanya, karena diperintah orang tuanya, maka boleh, tidak apa-apa. Wal khamisu alla yarfa sauta faqwa asmatima. Nomor 5, suaranya anak tidak boleh melebihi suaranya kedua orang tuanya. Suaranya anak tidak boleh melebihi kerasnya suaranya orang tuanya atau salah satunya. Karena menjaga adab wa ayyulabbiya da'awatahuma. Nomor 6, wa ayyulabbiya da'awatahuma. Nomor 6 adalah memperkenankan panggilan kedua orang tuanya. Dengan jawaban yang halus, yang menunjukkan untuk mengagungkannya. Nomor 6, 7, yahrisu ala talabi mardatihima. Nomor 7, menjaga atas permintaan ridhonya dalam arti anak selalu minta ridhonya orang tua. Dalam arti anak selalu minta ridhonya orang tua. Nomor 8, ayyakhfadha lahuma janahadulli.
Fayafadhalahuma janahaduli. Nomor 8, merendahkan sayapnya yang hina untuk menghormatinya. Nomor 9, la yamuna alaihima bil birri lahuma wa la bil qiyamil amrihima. Nomor 9, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang tuanya. Tidak boleh mengungkit-ungkit pemberiannya kepada orang tuanya. Sepuluh, Allah yang duro ilaima syazzaron. Nomor 10, tidak boleh memandang orang tuanya dengan pandangan marah. Sebelas, Allah yuqattiba wajau fi wajhihima. Nomor 11, tidak boleh mengerutkan wajahnya, tidak boleh mengerutkan wajahnya pada wajah orang tuanya. Dalam arti wajahnya jangan sampai jemerut atau memberengut. Dalam arti wajahnya jangan sampai memberengut atau muram. Pada wajah bapak ibunya. Nomor 12, la yusafiru ila binima. Anak tidak boleh pergi, anak tidak boleh pergi kecuali mendapat izinnya kedua orang tua. Sudah, kita baca dulu, saya terangkan sebentar. Wa in kana laka walidani, ini
adab atau sopan santun anak terhadap kedua orang tua. Nah, kalau sekarang itu kebanyakan anak tidak ada sopan dengan orang tuanya. Apalagi di sekolah-sekolah itu tidak ada aturan akhlak, hanya pengertian dunia semata, sehingga anak berani kepada gurunya, anak berani kepada orang tuanya. Karena apa? Ya memang karena ilmunya ilmu dunia. Ilmu dunia itu tidak ada akhlak. Makanya yang penting itu bukan hanya masalah pengertian, ilmunya tinggi tidak ada akhlak, percuma. Sepandai apapun, pinternya luar biasa, tapi akhlaknya bejat, tetap orang itu tidak akan terhormat di masyarakat. Sekalipun orang itu pandai, sekalipun titelnya tinggi, tapi akhlak, jorok akhlak tidak ada sama sekali, itu tidak ada nilai di masyarakat. Nah, ini akhlaknya anak terhadap orang tua. Ayasma kalamahuma, dalam arti anak itu harus mendengarkan kata-kata orang tua, ayah atau ibu. Sekalipun orang tua, ayah dan ibu itu marah, bagaimana sebagai anak? Apakah harus menjawab? Tidak. Adabnya anak, ketika orang tuanya marah, bapak atau ibu sedang marah, sebagai anak diam. Walaupun anak itu dimaki-maki oleh orang tuanya, dikatakan bagaimana, sebagai anak tidak boleh menjawab, tidak boleh terus matanya memberengut, muram di mukanya, tidak. Jangan sampai seperti itu. Itu sebagai anak yang baik, anak yang solih, tidak seperti itu. Harus bagaimana? Menunduk, diam, atau biasa saja, tapi jangan sampai wajahnya itu marah atau wajahnya itu murka di hadapan orang tua, dan jangan sampai mengatakan kata-kata yang tidak baik. Diam sebaiknya. Jadi kalau orang tuanya itu marah, berkata yang macam-macam, sebagai anak diam saja, sudahlah. Syukur kamu sambil baca Fatihah atau istighfar, bacakan Fatihah kepada orang tuanya biar tidak marah. Itu satu. Wayakum malikiyamihima. Ini aturan Islam itu seperti itu. Umpamanya baru berduduk sama orang tuanya, kemudian orang tua itu akan keluar dari kursi atau dari amben cara kampung. Sebagai anak ikut berdiri untuk menghormati orang tua. Atau kalau orang tua itu pergi, kita antarkan sampai mana yang dikehendaki orang tuanya umpamanya, atau diuntapake, nek cara Jawa diuntapake. Wayam tatlu amrihima, anak mentaati perintahnya orang tua selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Jadi la maksiata itu ada kemarin itu, tidak ada maksiat kepada makhluk, tidak boleh. Nah, kalau orang tuanya perintah maksiat, bagaimana anak tidak boleh mengikuti perintahnya? Umpamanya, kamu supaya mencuri, jangan. Umpamanya orang tuanya, coba itu mencuri itu sebentar,
sedikit saja, ambil sedikit saja. Apalagi kok perintah mencuri. Orang tua itu umpama mengajak anak minta-minta itu saja ndak boleh. Umpamanya, le atau nak, kamu supaya minta minta ini kepadamu. Jangan sekali-kali orang tua memberi pelajaran minta-minta kepada orang lain. Itu jangan sekali-kali. Itu cacat orang yang tidak baik. Lah pada umumnya tidak seperti itu. Orang itu kadang-kadang begini, kono njo kono njo minta sana. Jangan sekali-kali orang tua mengajar atau mendidik anak minta-minta kepada orang lain. Dilatihlah perwira anak itu. Hei nak, jangan sekali-kali kamu minta itu. Kalau kamu minta, mintalah kepada ayah dan ibu. Mintalah kepada bapak atau ibu. Jangan minta kepada orang lain. Lah ini umum, orang itu malah kadang-kadang sering-sering mengajak anaknya supaya minta, kamu minta sana. Apalagi sekarang itu cari duit angel umpamanya. Wah, ngemis sana, ngemis sini, ngemis sana, ngemis ini. Tidak boleh itu. Ngemis itu hukumnya haram sebetulnya itu. Ngemis atau minta-minta itu sebetulnya hukumnya haram dalam agama Islam, kecuali terpaksa. Nah, kalau terpaksa tidak apa-apa. Lah terpaksa itu seperti apa? Umpamanya mempunyai hutang akan dibunuh, kemudian didenda, harus membayar uang sekian. Nah, kemudian saya hutang kepada orang lain atau minta kepada orang lain untuk membayar denda agar aku tidak dibunuh. Itu boleh, tidak apa-apa. Atau karena hutangnya karena banyak, boleh minta. Atau memang terpaksa. Ini 3 perkara yang boleh. Kalau lainnya itu tidak boleh. Sebetulnya hukum Islam seperti itu. Oleh karena itu saya mengingatkan dan saya menghimbau kepada kamu sekalian, nanti kalau kamu jadi orang tua, jangan sekali-kali kamu perintah anak mengajak supaya minta-minta kepada siapapun. Le atau de anak, kamu jangan minta-minta itu kepada siapapun. Kalau kamu minta, mintalah kepada bapak atau ibu, mintalah kepada bapak atau ibu. Atau kalau nggak punya bapak ibu enggak gimana? Ya nanti tunggu, kan begitu. Jangan dilatih kamu supaya minta sana minta sana. Wah, ini orang yang tidak baik itu. Jadi kalau orang tua kok melatih anaknya supaya minta-minta kepada orang lain, ini orang tua saja tidak baik, mana mungkin anak akan bisa jadi baik? Kebaikan anak itu kan tergantung dari orang tua. Nah, kalau orang tuanya tidak baik bagaimana? Biasanya anak juga tidak baik. Lah oleh karena itu ada mondok di pesantren, barangkali orang tuanya tidak baik, anak bisa menjadi baik karena apa? Ada ilmu agama, sehingga orang tua saja bisa tersetir dengan anak karena memiliki ilmu agama. Lah semoga kalau orang tua kita itu ada yang tidak baik, semoga menjadi baik karena anaknya berpendidikan di pondok pesantren. Allahumma amin. Jadi ini jangan sekali-kali, sekali lagi jangan sekali-kali orang tua itu melatih anak minta-minta kepada orang lain. Jangan sekali-kali. Tidak boleh itu. Walaupun ini umum, tidak boleh. Agama melarang seperti itu. Mintalah kepada orang tua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamshi'a amamahuma. Sebagai anak tidak boleh berjalan di muka orang tuanya kecuali orang tuanya itu mengizinkan. Sebagai anak ojo terus tiba-tiba ngarep di muka, itu tidak boleh. Kalau memang sudah mengaji, ikutilah aturan agama itu.
Umpamanya, Pak, saya mau berangkat ke sana. Oh ya, nanti dulu. Oh ya, kalau memang diperintah nanti dulu ya sudah, ikuti. Kemudian umpamanya berjalan melakukan bareng, jangan sekali-kali anak di mukanya orang tua. Kecuali orang tua itu perintah, le atau nah, kamu di muka, aku di belakang saja karena saya tidak tahu jalannya. Jalannya di mana? Kamu di muka saja. Oh ya, mohon maaf Pak, Ibu. Nah gitu, harus seperti itu. Jangan kok terus tiba-tiba di muka, itu enggak sopan itu. Itu aturan agama seperti itu. Wala yarfa'u sautahu fawqa aswatima. Sebagai anak itu suaranya jangan sampai kerasnya melebihi orang tuanya. Kalau memang orang tuanya itu agak kasar, suaranya kasar, ya anak jangan sampai mengikuti kasarnya, jangan sampai keras suaranya. Nah, ini biasanya orang itu sehari-harinya itu bagaimana? Kalau sehari-harinya itu dilatih keras, ya biasanya keras. Nah, makanya dalam pondok itu dilatih semuanya yang lunak, yang dingin, yang sejuk, tidak marah-marah, tidak keras-keras. Nah, ini dalam pondok itu merupakan pendidikan yang luar biasa sebetulnya. Cara berbicara diatur oleh agama. Tidak boleh bergurau, tidak boleh rame-rame. Ini memang aturan agama seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti orang-orang umum yang tidak ngerti. Walaupun itu sudah mondok di sana, mengerti ini, baca kitab, tapi kelakuannya tidak cocok dengan kita, nggak usah kita tiru. Kita ikutilah petunjuk kitab yang ada di kitab kita ini. Wa yulabbiya da'watahuma. Wa yulabbiya itu maksudnya talbiyah, ngestoaken dawuh. Umpamane dipanggil, "Wahai Saipudin, labaik," nek cara Arabe na'am utawa dos pundi utawa inggih dalem, ya Saipudin, kados pundi Bapak, kados pundi Ibu utawa dalem. Nah jogane pakai bahasa menurut bahasa masing-masing yang lebih indah, yang lebih bagus. Jadi umpamanya sebelum mondok di pondok pesantren, dulu biasanya dipanggil orang tuanya bapak atau ibu. Le, nopo Pak? Nah, umpamanya itu kan kasar. Nggih, dalem utawa dos pundi, nganggo suara yang lembut, suara yang indah, suara yang jangan sampai menyakitkan hati. Orang tua itu, bapak atau ibu, kalau mendengar suara anak yang lemah lembut itu semakin terharu. Apalagi dulunya ketika belum mondok suaranya kasar, berani ngingkrak-ingkrak dengan orang tuanya. Setelah mondok, setelah masuk pesantren, terus halus kata-katanya, lemah lembut. Ini orang tua semakin senang, semakin hatinya terharu, semakin mencintai dan semakin berdoa kepada Allah. Nah, makanya saya sampaikan kepada santriwan-santriwati, kalau pulang umpamanya, nah kalau sekarang jangan sampai menginginkan pulang dulu karena situasi yang seperti ini, lebih baik aman di pondok pesantren ya. Umpamanya pulang di rumah, jangan sekali-kali kamu jabatan tangan dengan orang tuanya seperti biasa. Jangan, agak membungkuk sedikit, terus tangannya dicium. Itu sopan santunnya santri terhadap orang tua ya. Jadi kecuali itu sambil berkata, Pak, mohon maaf kalau ada kesalahan. Ditambah lagi apa? Minta ridhonya, ngono ya. Nah, terus minta doa supaya aku jadi orang solih atau orang solihah. Oh iya, tak dongake. Nah, umpamanya seperti itu sudah merupakan doa. Ini supaya merupakan doa. Jadi kalau umpamanya anak
Kemudian dengan orang tua jabatan tangan biasanya tangan satu, tangan dua, biasanya enggak cium tangan. Nah ini saya ingatkan, jabatan tangan dengan orang tua itu jangan batu diselehke nang telep apa-apa itu enggak. Nah ini biasanya kan jabatan tangan batu kening diletakkan di tangan gitu. Itu ajaran kafir itu, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam tidak seperti itu. Cium tangan bapak ibunya. Ojo kok tangan malah dekeke pipi. Opo itu? Aturan apa? Tidak ada aturan Islam seperti itu. Nah ini aturan sekolah-sekolah tidak ngerti seperti itu. Jadi kalau aturan Islam cium tangan atau jangan sampai apa itu pipi didekeke nang tangan teplek malah pipi ini dekeke nang pipi ini keningnya. Ini aturan apa? Tidak ada aturan Islam seperti itu. Kalau aturan Islam cium orang tuanya, telapak tangannya cium, kalau tidak ya pokoknya membungkuk baik. Malah bathuke dekeke nang tangane wong tuwa, ora bathuke pipine tempeleke, itu namanya tidak pakai aturan Islam itu. Ini pada umumnya seperti itu. Nggih mboten? Coba di mana sekolah-sekolah itu? Orang Islam seperti itu. Pada orang tua itu Islam tapi nggak ngerti sopan, nggak tahu adab, sehingga anak salaman berjabatan tangan dengan orang tuanya, pipine templek kepeke, nera pipine keninge. Ini aturan apa? Itu kan aturan setan itu. Kalau aturan Islam tidak seperti itu. Cium tangan orang tuanya, minta doa. Bapak ibu minta maaf, saya minta ridhonya, semoga saya jadi orang yang sholih atau orang yang sholihah. Begitu, jadi orang tuanya itu semakin senang. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali kamu salaman atau jabatan kepada orang tuanya, kening atau pipi ditempelkan di tangan itu jangan. Kemarin-kemarin begitu, sekarang harus berhenti. Cium tangan orang tuanya, minta doa kepada orang tuanya, gitu ya. Jangan sampai seperti orang-orang sekolah sekarang itu tidak ngerti aturan itu. Pakai aturan Islam. Kita sebagai orang Islam, lucu wong Islam kok seperti itu. Itu namanya nggak tahu aturan Islam. Nah, maka utamakan agama Islam. Tonjolkan ilmu Islam, sebab itulah yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita sekalian, akan memberikan keselamatan kita sekalian. Hanya dengan ilmu Islam kita selamat dunia dan akhirat, tidak ada lain. Ilmu dunia sama sekali tidak. Yang bisa menyelamatkan dunia akhirat hanyalah ilmu agama Islam. Semoga kita selamat dari siksaan Allah, kuburan dan akhirat Allahumma, dan semoga kita masuk ahli surga semua. Dan maulah salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.